Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Mohon maaf ini saudaraku karena sudah beberapa hari saya lihat ini komentarnya baru sempat saya angkat ya. Terima kasih banyak karena mau sharing lagi. Teman-teman kita ini menanyakan di lapangan mengenai waktunya burung masuk, dan dia menanyakan kalau burung sudah jam 6, istilahnya sudah mau petang, apa itu kita punya burung ya atau bukan? Itu pertanyaannya di bawah kolom komentar. Ini daerah, kalau tidak salah ini daerah Tike Selatan ya, kalau tidak salah. Berarti daerah Sulawesi Barat. Jadi sebelum saya lanjut konten tutorial saya mengenai suksesnya sarang walet, rahasia sukses sarang walet, tolong disimak videonya saudaraku ya, supaya ada bisa kita petik di dalam, ada bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan baik di lapangan maupun di dalam ruangan RBW masing-masing. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan mulai ini mengangkat secara perdetail tentang dunia perwaletan ya. Itu pertanyaan-pertanyaan saudara kita itu mengenai adanya burung di bagian bangunan kalau sudah mau menjelang petang. Kalau burung itu di situ keliling bermanuver karena ini sudah menjelang malam ya. Itu tanda-tanda kita punya burung walet. Kalau sudah jam 6, kurang sedikit dari jam 6 dan lewat sedikit jam 6 itu tanda-tanda kita punya burung walet. Apalagi kalau itu bangunan berdiri sendiri di daerah situ. Nah itu. Jadi, mohon maaf ya saya ulang ya. Jadi kalau itu burung sudah bermanuver bagian di atas pos atau kata lain monyet-monyetnya, itu akan masuk. Akan masuk. Tapi memang biasa ada saudaraku burung yang lewat biasa keliling 1-2 kali, biasa lewat itu dia langsung. Biasa langsung. Hanya beda kalau banyak bangunan dari situ, baku makan bangunan, baku dekat-dekat, berdekatan maksud saya. Nah, biasa itu burung yang kita punya tetangga, maksud saya biasa dia punya burung biasa di situ. Karena biasa baku campur-campur itu memang susah dideteksi, susah diterka maksud saya apa itu burung kita atau bukan. Karena itu kalau bangunan baku dekat, berdekatan, itu baku campur-campur burung itu. Karena kalau sudah jam 6 sampai lewat jam 6 sampai petang itu bingung kita. Apalagi kalau sudah lama kita punya bangunan itu, biasanya itu bangunan itu ya istilahnya ngantri masuk di lubang masuknya itu LMB ya, lubang masuknya itu burung walet. Jadi itu pertanyaan saudara kita itu memang agak lumayan juga. Terima kasih banyak, mau sharing lagi. Jadi tolong saudaraku ya, kita harus betul-betul itu istilahnya tahu ya, kita harus tahu. Oh, berarti ini saudara kita ini kalau jam-jam kurang, jam kayak jam 6 kurang dan lebihnya jam 6 sore mau petang, berarti itu ada rasa penasaran ya saudaraku ya, karena pasti dia cek ini burung ya. Kan pernah saya angkat itu, mengenai burung itu ndak usah terlalu dijaga, ndak apa-apa, sekali-kali kita itu istilahnya lihat, wajar-wajar saja. Karena ada rasa tersendiri itu yang kita tidak bisa baca, kayak itu merasa gembira, rasa kecewa, rasa galau. Itu biasa kalau kita lihat burung biasa banyak, biasa itu ada rasa kegembiraan. Gitu juga kemarin kita lihat banyak burungnya, akhirnya agak kurang dilihat di situ keliling, biasa agak lagi kita itu agak menurun, istilahnya kekecewaan.
Oh apa ini burungnya ini yang kemarin banyak, kenapa langsung kurang lagi? Makanya dari itu tidak usah kita terlalu terkecoh di burung. Maksudnya tidak usah terlalu terkecoh kalau kita melihat di daerah sekitar bangunan. Santai saja kita hadapi, ya, santai. Yang penting itu bagian di dalamnya kita harus betul-betul itu, kalau supaya walet itu dia bisa tinggal di dalam. Kalau ada burung atau burungnya tetangga, kan biasa-biasa begitu saudaraku. Kalau baku dekat itu burung, bangunan maksud saya, berdekatan, biasa itu burung masuk, tapi jarang-jarang terjadi kayak gitu. Biasa kalau burung tetangga kita masuk, dia itu keluar kembali cari tempatnya. Begitupun juga kita punya burung. Kalau kita punya burung walet itu masuk di kandangnya tetangga, biasa dia keluar cari tempatnya sendiri. Jadi itu walet itu tahu sekali. Makanya saya sering kupas mengenai walet, susah dibaca. Ya, susah dibaca itu walet. Kenapa saya mengatakan susah dibaca? Kadang kalanya walet itu kita mengatakan sudah banyak di dalam. Kadang kalanya juga kita mengatakan baru sedikit. Susah. Itu. Jadi itu walet sebenarnya itu cukup itu, kita tidak usah terlalu berangan-angan ke situ, kurang dan nambahnya itu burung. Yang penting bagian dalam itu kita harus optimalkan semua. Ya, itu yang selalu saya jelaskan itu. Boleh dikata tiap hari saya jelaskan itu mengenai bagian dalam. Ya, kalau ada pembahasan saya angkat itu, baik pertanyaan-pertanyaan, pasti saya ngikutkan itu kelembaban dengan suhu. Ya, bagian dalam. Karena itu inti dari rahasia sukses sarang walet. Kalau kita mau sukses, biar banyak burung di luar itu, kita ratusan ribuan burung itu belum tentu itu burung bisa masuk. Oke lah, masuk lagi itu burung di dalam, belum tentu bisa beradaptasi di dalam, pasti dia keluar kembali. Karena kenapa? Itu adanya bagian dalam itu tidak terpenuhi apa yang keinginan walet. Ya. Makanya selalu saya bilang walet itu langka. Banyak kelangkaan walet kalau kita bisa mencerna, bisa kita membaca. Coba saya kasih contoh ya saudaraku ya. Burung walet itu dia bersarang dengan air liur. Kenapa dia tidak bersarang dengan rumput atau kapas? Kenapa dia bersarang air liur? Itu kan satu langkah itu saudaraku. Air liur dia kasih keluar air liur seperti kalau dia menjahit. Kalau dia bikin sarang begini, menjahit ya. Sampai dia bertahan itu air liurnya jadi sarang, ditempati bertelur, ditempati netas anak, sampai dia mengeras. Itu langka ya. Yang kedua, kelebihannya walet itu, kenapa dia itu kalau malam dia bisa melihat, dia bisa merasa itu panca inderanya itu tajam. Itu kelebihan walet, makanya sebilang saya langka. Yang ketiga, berapa banyak sarang yang bagi senior yang sudah berpanen, yang sudah panen, buka sarang per kilo-kilo itu. Kenapa walet tahu itu, bilang ini tempat sarang saya. Nah semua sarangnya sama-sama itu warna-warnanya di dalam kalau malam, apalagi ini gelap. Kenapa dia tahu? Iya memang oke lah, memang kalau baru sedikit sarangnya, tapi kalau umpamanya orang panen-panen per kilo-kilo ke atas itu kan sudah ratusan sampai ribuan sarang di dalam. Nah padahal ini gelap. Kenapa dia tahu tempatnya? Nah itu kelebihannya walet, banyak yang tidak bisa kita baca. Hanya mengangan-angankan, kita memikirkan walet begini. Nah itu. Dan walet itu kenapa selalu juga dia terbang, itu kelebihannya. Yang keempat, kelebihannya walet selalu terbang kalau siang. Kenapa tidak bertengker di pohon atau di kabel listrik atau di atas atap? Kenapa selalu dia terbang? Itu keempat itu. Makanya saya bilang walet itu langka. Begitu juga kalau dia itu di kandang, di rumahan, di dalam di sirkus sebelum ada sarang. Kenapa dia tidak bertengker di situ? Hanya dia melengket seperti tokek. Dia itu miring.
Kan kalau kalilawar, burung kalilawar dia kan terbalik. Makanya kalilawar biasa dikencingi dirinya, makanya berbau apa ya? Itu kalilawar, burung kalilawar. Walet tidak, dia miring seperti tokek kalau dia itu melengket di papan sirip atau cor, kalau cor sirip. Ya, istilahnya lain daripada yang lain. Walet itu gitu. Nah, yang kelima, yang keenam, makanannya itu terbang-terbang kecil. Kenapa bisa dia lihat? Kita tidak bisa menjangkau dengan mata kasar kita, dia bisa lihat. Biar di atas itu baik hujan, baik panas matahari itu dilihat semua yang kecil-kecil. Makanannya itu walet itu yang kecil yang kayak kunang-kunang. Biasanya kalau kita itu naik motor, kalau tidak pakai penutup kaca helm, biasa itu dimasuki mata. Ya, kalau mau menjelang petang atau mau maghrib, itu dimasuki mata. Itu makanannya walet juga. Dilihat semua itu. Nah, itu ya. Itu walet, itu ke yang ketujuh. Kenapa walet itu suka kalau waktu gerimis? Beda dengan burung lain. Mendung, dia itu bertaburan itu di atas udara itu kalau gerimis. Apalagi kalau keras angin, baru hujan. Di situ kita lihat walet itu keluar semua itu. Padahal kalau panas matahari biasa ada dilihat tapi jarang. Nah, nanti dia kelihatan pada waktunya dia gerimis mendung. Keluar semua itu. Itu ya saudaraku ya. Jadi itu kelebihannya walet itu banyak yang tidak bisa kita terka. Hanya kita bisa melihat. Jadi betul-betul itu kita itu di dunia perwaletan itu kalau kita mau mencari titiknya walet itu, cukup kita itu betul-betul mendalami apa kemauan walet, apa yang diinginkan walet di dalam rumahan burung walet, di dalam rumahan gedung, bagian di dalam itu. Nah itu. Jadi kita bisa mencerna ya saudara, bisa kita berpikir sedikit demi sedikit. Oh walet dia sukanya kayak gini. Dan biasa juga itu teman-teman kita itu sudah penuhi itu tapi waletnya belum mau tinggal. Nah, jadi itu kita sebenarnya itu agak membingungkan juga mengenai tentang perwaletan. Jadi saudaraku di lapangan itu betul-betul kita harus konsisten di dunia walet. Kita harus betul-betul pahami itu walet. Makanya ada itu judul saya punya di Tukmel, judul itu walet itu langka. Ya. Taunya walet ya walet, sarannya air liur putih, warna merah ada juga itu, dia punya sarang warna merah, ada yang kuning, ya rek istilahnya, kayak kuning bersarang kuning emas, ada yang putih kapas, itu walet itu. itu kita harus meyakini betul-betul itu walet ciptaan. Dia diciptakan modelnya kayak gitu sama Maha Pencipta ya. Nah, dan kenapa sarangnya juga mahal? Banyak kelebihannya walet itu. Makanya saya bilang, selalu saya mengatakan walet itu langka, burung langka. Ya. Beda dengan burung-burung yang semacam kayak merpati. Itu merpati kan enak, itu cepat jinak. Kalau walet tidak, biar kita kasih masuk makanan di dalam tempat ruangan di dalam, kita kasih makan, kita pancing makanan, tetap dia keluar. Semua itu ada pembahasan, tetap dia keluar cari makan. Makanya saya bilang walet itu susah, gampang-gampang susah, susah gampang. Itu intinya. Makanya selalu saya bilang ada bahasa rahasia. Nah, itu judulnya saya punya di judul itu rahasia sukses sarang walet. Itu. Nah, itu judul itu. Istilahnya rahasianya itu membingungkan itu walet. Kesuksesan itu kerja berat. Harus betul-betul kita itu konsisten, continue, telaten. Itu sarang. Kalau sarang rahasia sukses
sarang walet berarti itu sudah hasil, dan hasil itu tinggi harga. Coba kita pikir saudaraku ya, itu saja yang sarang patah-patahannya itu juta harganya itu per 1 kilo. Saat ini harganya sekarang ini 3 juta sampai 3.500.000 ya. Itu warna-warna krem yang patah-patahan itu. Yang satu-satu jari itu kayak gini itu. Nah, itu satu-satu jari itu harganya 3 juta sampai 3,5. Tetapi kalau warnanya putih itu harganya 4 juta. Belum pimangko pelontosnya itu saudaraku. Karena memang sarang walet itu kegunaannya banyak di nutrisi, obat-obatan, campuran bahan makanan, banyak saudara. Jadi itu kelebihannya walet, ciptaannya dikasih kelebihan juga yang sama pencipta, ya. Jadi kita itu saudaraku ya, tolong. Karena ada juga pertanyaan juga ini, saya sempat kalau tidak salah ini sudah 2 kali ada pertanyaan masuk. Selalu dia istilahnya mau diperlihatkan gimana, coba kita bang tolong di video kita punya bangunan supaya bisa dilihat semua teman-teman. Sebenarnya apa lagi yang sama video saudaraku, nah semua ada itu di video saya. Berarti kalau saya mengikuti bahasa-bahasa begitu itu saudaraku, banyak yang berkata begitu, berarti hari-hari saya selalu video di situ. Hari-hari saya video kalau bahasa begitu karena banyak permintaan. Makanya saya sudah mengatakan di video saya, tolong diikuti konten tutorial saya, video-video yang lalu ada semua di situ saudaraku. Kita ikuti saja di situ. Apa yang kita mau lihat, mulai dari pekerjaan bangunan ada di situ. Ada itu pemasangan sirip, cara pemasangan sirip, jaraknya sirip gantung. Ada semua, berapa ketebalannya berapa apa ya istilahnya lebar. Itu ada semua itu. Ikuti saya ikuti karena saya ada di situ saudaraku. Saya ada di situ semua. Ada sotengan saya, ada muka saya. Cara panen sarang saudara-saudaraku ada juga saya. Saya yang panen langsung. Cara menyemprot itu kalau sarang agak keras saya semprot, baru saya tunggu sedikit itu agak lembek baru saya buka. Itu semua ada. Ya semua ada saudaraku ya. Cara membeli sarang, cara size sarang, cara bilicong, cara mengenal sarang, mulai mangkok, ada penjelasannya semua di situ. Semua ada, mulai dari ini mangkok pelontos, mangkok AB, mangkok apa ya, patahan, sudut, opal, kakian, serbuan. Begitupun juga kualitasnya semacam warna putih kapas, sarang bulu tebal, bulu ringan. Yang banyak bulunya melengket di situ di sarang, ada juga yang bulunya sedikit, ada yang berapa titik bulu, kakian, semua ada itu. Itu semua ada, lengkap semua saudara itu di video yang lalu-lalu itu. Tidak, masih bisa ditelusuri itu saudara. Tidak lama ditelusuri kita dapat semua itu. Ya, kalau mengenai pertanyaan, coba kita video saudara. Ada juga itu saya punya bangunan. Itu yang mau masuk itu, yang gelap itu. Karena ada beberapa bangunan itu saya punya itu, saya soteng baru saya kasih lihat. Karena tidak mungkin saya masuk di dalam kalau malam. Cukup saya perlihatkan itu video yang kelihatan dari luar. Itu kan bisa kita pantau karena sudah malam. Semua saya punya burung itu antri masuk kalau sore. Begitupun juga saya panen. Panen itu ada saya soteng itu. Lihat sarangnya itu, kanakannya, induknya, telurnya, yang belum sarang, yang menggantung, yang mau terbang, yang belum ada bulunya, baru lahir, baru 3 hari lahir, ada yang baru 5 hari lahir, ada 1 minggu lahir dan berjenjang. Semua ada itu saudaraku. Telusuri saja itu video saya. Makanya selalu saya mengatakan kalau kita mau menanyakan mengenai itu tentang dunia walet saya, ikuti video saya karena lengkap. Ya, nah, cara kipas sarang kalau saya habis selesai buka, nah itu semua ada itu semua. Jadi kita tidak sulit mencari
Nah, jadi kalau selalu saya ikuti pertanyaan saudara saya, coba tolong saudaraku video di dalam ruangannya, di luar ruangannya, baru kita ini, baru kalau gitu saudaraku selalu saya lakukan gitu. Ya jadi mohon maaf saudaraku ya, itu kan wajar pertanyaan. Makanya selalu saya bilang, dulunya saya ngonteng itu jarang itu saya kayak gini. Saya itu menampilkan dulu di bagian lapangan, di lokasi, baru saya gini menjelaskan secara berdetail semua, karena sudah ada semua itu saudara ya, semua sudah ada itu, cara nimbang sarang, cara nimbang kantongan, yang mana saya bilang ini kadar, ini sudah kering, ada semua penjelasan. Kalau kering itu cepat patah, kalau basah itu kayak kuping begini, ada itu. Kalau tidak salah itu durasinya itu 31 menit penjelasannya di situ. Setengah jam itu penjelasannya mengenai sarang. Begitupun juga cara buka sarang, semua ada di situ di video saya. Jadi telusuri semua itu saudara, supaya kita tahu toh, supaya kita tahu bilang kita bisa tahu. Oh iya, nah itu burung saya kalau mau masuk itu sore saya soteng itu, ada juga waktunya dia mau keluar, ada saya soteng itu, telusuri. Kalau tidak salah itu video yang terakhir kayaknya itu. Ada juga itu yang baru-baru saya upload itu di video pendek, video short, yang 15 menit ke atas. Ada itu semua. Jadi gampang ditelusuri saudaraku itu video, karena saya langsung di situ. Ya, mengenai itu suaranya bunyi, kotoran walek, ada semua. Saya juga shooting itu kecoak. Nah, itu kendala-kendala semua. Saya juga shooting itu di sirip. Di dalam sirip itu ada beberapa titik itu belum jadi sarang, dan sampai jadi semua. Ada yang telur, ada 1 telurnya saya shooting, ada 2 telur, ada 3 telur. Itu yang memindahkan itu ada semua. Nah, jadi apa yang saya mau perlihatkan lagi saudaraku? Nah, jadi makanya saya konten tutorial saya ikuti, ada kan bahasa saya, coba ikuti, coba telusuri konten tutorial saya ya. Ada juga itu saya menangani itu, saya punya karyawan di lokasi itu, pekerjaan itu 8,5 kali 13,5, 6 tingkat, 6 lantai. Itu berapa lama karena karyawan kerja di situ kurang lebih 20, saya punya karyawan. Nah, itu saudaraku ya, ada semua itu. Di dalam lagi itu cara memasang sirip, saya punya karyawan, ada semua itu saudaraku, ada. Jadi telusuri saya itu semua ya. Nah ini yang perlu, karena ini yang teman-teman kita yang banyak galau itu, yang perlu harus kita hadapi. Yang galau itu pertanyaan ini yang perlu saya angkat. Nah, kalau mengenai itu memperlihatkan yang kayak gitu, sudah ada semua lengkap di situ saudaraku ya. Sampai walek itu mati itu saya kasih perlihatkan itu. Ada berapa walek itu saya ambil dari bawah, saya shooting itu. Ada juga itu sarang jatuh, saya shooting itu. Saya kasih masuk semua di video itu. Telusuri saya saudaraku, lengkap di situ. Ya. Nah, begitu juga video short. Itu video short, video pendek telusuri, karena video short kalau tidak salah itu kurang lebih kayaknya hampir lebih 600. Telusuri saja itu. Kalau kita mau melihat saya ngangkat sarang, nah itu baik saya itu di lokasi. Biasa kalau di lokasi kan sering saya itu singgah ngonteng. Nah, biasa di stadion, biasa di lapangan, biasa di pinggir pantai, biasa di tengah-tengah hutan untuk sementara perjalanan. Nah, ada semua saudara di situ. Sarang yang sudah saya beli. Nah, kalau kita mau telusuri saudara, tolong dicerna itu video saya. Telusuri semua. Kita dapat semua itu. Jadi mengenai itu shooting ini saudaraku ya, karena saya itu mau menjelaskan mengenai konten tutorial untuk penjelasan yang saudara kita yang galau. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan, ini pun masih banyak pertanyaan belum saya angkat. Karena tidak mungkin saya mau angkat sekaligus. Ya. Saya syukur karena saya masih bisa angkat ini. Biasa saya angkat itu kadang 2 pertanyaan 1 hari. Biasa juga langsung saya kupas itu langsung 3 pertanyaan. Biasa juga 4 pertanyaan itu langsung saya rangkum semua. Makanya kalau saya itu di konten tutorial saya itu panjang berdetail. Karena kenapa? Kalau mengenai wali kita mau bahas, durasi pendek itu orang belum paham.
harus betul-betul itu per detail. Kalau walek sama, hanya kalau walek itu kita itu harus kita lama menunggu baru berhasil, tidak sekejap itu. Sama dengan konten tutorial saya ini, karena kalau saya mau menjelaskan hanya durasi kayak 5 menit, 7 menit atau 10 menit, tidak, baru berapa kata-kata itu sudah habis waktu pembicaraan mengenai walek. Sedangkan ini walek ini harus per detail. Ya, nah, ini jadi saya itu saudara bikin konten gini supaya saudara kita itu memahami itu betul-betul walek itu tujuan maksud saya apa yang kemauannya itu walek sebenarnya, sampai dia itu cepat bikin sarang, cepat betah, dia berkeloni di dalam ruangan RBW agar supaya waleknya itu enak, nyaman, tenang, betah di dalam, bisa beradaptasi sampai dia berkembang biak, berkeloni semua ya. Nah, itu yang kita inginkan. Ini pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang di bawah kolom komentar itu hanya saya jawab singkat. Tolong, mohon maaf saudaraku, tolong ikuti saja konten tutorial saya, semua lengkap di situ. Nah, kan selalu saya mengatakan saya itu berbicara dengan kenyataan, bahasanya ori, bukan rekayasa. Nah, saya berbicara itu ya sesuai dengan fakta, ya saudaraku ya. Makanya saya bilang kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya, sharing, supaya kita cepat memahami, cepat mengkaji namanya dunia walek, perawaletan. Nah, lambat laun itu, tapi memang banyak cobaannya itu saudara. Tidak mungkin kita seumpamanya saya sudah keluarkan ini, kita praktekkan di lapangan tapi belum berhasil. Ya sabar saudaraku. Nanti saya kasih kunci-kuncinya lagi, kembali lagi. Begini saudara, saya sudah pasangkan ini tapi belum ini, gimana cara saudara-saudara umpamanya. Insya Allah saya kupaskan lagi. Nah, makanya saya bilang jangan satu kali, istilahnya bertanya itu hanya satu kali. Kita memang harus kita saja belajar saudara itu mulai dari TK, lama prosesnya TK, baru pindah ke SD, SMP, SMA, itu pun banyak kendala yang kita hadapi pada waktunya kita sekolah. Kendala apa yang kita hadapi? Tantangan apa, rintangan apa, hambatan apa, cobaan apa, kejenuhan apa, kegalauan apa, banyak sekali kalau kita itu sekolah itu bertahap. Kadang tidak naik kelas, kadang tidak lulus. Banyak. Sama dengan di perawaletan saudaraku. Makanya selalu saya mengatakan kalau kita itu langsung mau berhasil, waduh, itu mimpi yang angan-angan itu. Ya, selalu saya katakan, selalu saya kupas itu saudara. Selalu saya itu ngonteng itu. Makanya selalu saya bilang itu harus kita itu butuh kesabaran. Nah, itu selalu berbahasa saya. Bekerja saja saudaraku, bekerja, berusaha sambil kita mencari ilmu sama saudara-saudara kita, mengkaji ilmu. Oh, apanya lagi ini semuanya kan kita ini kan terjun di dunia perwaletan, ya. Nah, kita terjun di dunia perwaletan. Nah, itu saudaraku ya, banyak itu semacam itu yang tadi saya saya kembali itu tadi, kalau burung keliling di jam 6 kurang dan lewat itu calon-calon burung kita sebenarnya. Apalagi berdiri bangunan, kita punya bangunan hanya sendiri di situ. Wah, itu biar ada burung liar kalau sudah keliling jam 6 di situ, bisa jadi belum bermalam ini hari 2-3 kali keliling pasti akan masuk ujung-ujungnya nanti. Ya saudaraku ya, ini dari Tike Selatan kalau tidak salah, ini daerah Sumbar. Ya, jadi terima kasih banyak saudaraku ya. Pertanyaannya bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena mau sharing. Nah, jadi sisa kita itu mencerna, ada mau dikonsultasikan lagi yang belum paham, silakan tulis di bawah kolom komentar. Semampu saya. Ya, apa yang saya miliki saya kasihkan, saya paparkan di konten tutorial saya. Ya saudaraku ya. Nah, jadi oke lah saudaraku. Itu tadi sudah deal ya mengenai pertanyaan. Ada 2 tadi itu pertanyaan. Satu yang selalu mengatakan teman-teman kita tolong tolong dibikin video. Nah, itu sebenarnya telusuri saya konten saya saudaraku, lengkap semua di situ. Sampai kapan selalu saya mau bikin video kayak gitu. Mana saya mau pegang HP, bikin saya itu semua itu di video sur itu saudaraku. Saya punya walek semua itu di video sur. Itu di dalam kandang saya itu. Mana saya itu di atas kasteleng, mana video, mana gelap, mana biasa saya
itu di video surf yang saya upload melalui itu surf yang pendek-pendek itu. Kalau setiap itu masuk itu saya bikin di situ ada berapa itu video. Biasa saya memang ambil gambar kurang lebih kadang 30 40 untuk video pendek supaya saudara kita kenal, oh ini telur ini sudah menetas berapa lama, kan itu per detail itu kita paham sendiri nanti itu jujurnya. Begitu juga penjelasan ya, supaya saudara kita itu bisa paham, oh ale ini sudah terbang itu saudaraku ya. Nah, itu makanya lengkap di situ, ada burungnya, ada telurnya, ada waleknya, ada sarangnya, ada bangunannya, semua lengkap di situ ya. Itu saudaraku ya. Jadi sudah deal tadi itu yang mengenai yang burung tadi yang jam 6, apa kalau sudah jam 6 itu mau mulai petang, apa kita tanda-tanda burung kita kayak itu bang. Nah, ya insya Allah itu mudah-mudahan kita punya burung, namun bukan burung kita akan kembali besok-besok 2-3 hari akan kembali bisa ngikut kita punya burung yang bagian dalam ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku, baik pemula maupun yang sudah senior, karena kita ini saling sharing kurang lebihnya apa yang saya paparkan di konten tutorial saya, itulah yang saya alami dan itu yang saya rasakan sehari-hari saya ya. Nah, jadi silakan tulis di bawah kolom komentar kalau ditanyakan, silakan di share saudaraku ya. Ya gitu. Oke. Jadi mohon maaf ini saudaraku, karena saya manusia biasa adanya kayak gini, saya manusia serba kekurangan, ilmu saya itu keterbatasan ya. Tapi saya syukuri apa yang saya miliki. Nah, karena saya itu bukan kesempurnaan, saya manusia bukan sempurna, hanya saya syukuri saudaraku. Yang sempurna itu hanya Allah yang Maha Kuasa, hanya Maha Pencipta ya. Ya oke saudaraku, mohon maaf lagi, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan di hati silakan jangan diambil, tapi perlu kita cerna dulu. Nah, ya saudaraku, silakan praktekkan di lapangan, begitupun juga di dalam ruangan RB masing-masing. Oke. Terima kasih banyak, saya doakan, begitupun saudara kita saling mendoakan, mudah-mudahan panjang umur selalu, diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.